Kereta cepat bakal diperpanjang sampai Surabaya. Setelah KCJB selesai dan beroperasi, berikut ini rutenya. Apakah masih Cina yang akan membangunnya ataukah Jepang? Assalamualaikum semuanya. Kabar mengenai kereta cepat akan dilanjutkan sampai Surabaya saat ini sangat hangat jadi perbincangan. Yang diprediksi dengan jarak 800 km bisa ditempuh dengan 4 jam saja. Bagaimana kabar selengkapnya? Mari kita bahas bersama. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan diperpanjang hingga Surabaya, yang saat ini cuma dari Halim ke Tegaluar. Ia mengatakan dengan kereta cepat, maka rute Jakarta ke Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu 4 jam, sehingga bisa bersaing dengan pesawat udara. Padahal di saat bersamaan, pemerintah bersama Jepang juga tengah berencana membangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Konsep pembangunan kereta cepat ini dimulai dari Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Madiun, hingga Surabaya. Meski baru wacana, Budi tidak menjabarkan terkait tindak lanjut mengenai realisasinya, terutama sumber pendanaannya. Terlebih untuk rute Jakarta-Bandung saja yang berjarak 142 km, biaya yang dikeluarkan mencapai ratusan triliun. Sementara jarak Jakarta ke Surabaya mencapai hampir 800 km, akan lebih banyak dana yang dibutuhkan. Sekarang kita lihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung didanai utang dari Cina dengan bunga 2% per tahun. Jauh lebih tinggi dibandingkan proposal Jepang yang menawarkan bunga 0,1% per tahun untuk kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Selisih sangat jauh dan lebih murah Jepang. Sekarang pertanyaannya, pilih pakai utang Jepang atau China? Coba saja kalian tulis komentar di bawah, pilih mana Jepang atau China. Kembali lagi ke topik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan terkait rencana kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan berlanjut hingga Surabaya, Jawa Timur, dinilai hal itu akan mendukung efisiensi Indonesia. Dengan keberadaan kereta cepat, dari Jakarta hingga Surabaya akan bisa ditempuh hanya dalam waktu 4 jam. Artinya, mobilisasi bisa semakin cepat. Namun Luhut tidak menjelaskan secara gamblang investor mana yang akan menggarap proyek tersebut. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung digarap oleh Cina dengan pinjaman dari China Development Bank. Sementara jika memilih Jepang, pendanaan lazimnya akan dilakukan melalui utang Jepang International Corporation Agency atau JICA. Namun Luhut memastikan apabila kerjasama Indonesia dengan China dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sukses, ada kemungkinan pemerintah kembali menunjuk Beijing menggarap rute Jakarta ke Surabaya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan pemerintah akan memilih Jepang karena melihat bunga yang ditawarkan lebih ringan dibanding China. Luhut menambahkan masalah pengembangan biaya atau cost of volume kereta cepat Jakarta-Bandung telah selesai. Pengembangan biaya terjadi karena masalah teknis, yaitu kerusakan tanah. Sebenarnya cost over banyak akibat kerusakan tanah. Memang tanahnya goyang. Ada 3 tunnel yang terganggu, tapi sekarang sudah selesai diatasi. Ia pun berharap jadwal rampung dan beroperasi proyek transportasi massal itu tidak molor lagi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan realisasi kereta cepat Jakarta-Surabaya bisa dilaksanakan? Ini penjelasan dari pemerintah melalui juru bicara Kemenhub Adhita Irawan yang mengatakan, hingga saat ini perkembangan rencana pembangunan proyek tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Pembahasan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di konfirmasi terpisah, juru bicara Kemenko Marves, Jody Mahardi, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait masih menghitung segala aspeknya. Perencanaan kereta cepat Jakarta-Surabaya saat ini masih disusun dengan kementerian atau lembaga terkait dan masih mulai dihitung. Diberitakan konsep perencanaan kereta cepat ini rutenya dimulai dari Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Madiun, dan Surabaya. Menhub Budi menambahkan landasan-landasan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya ini harus dilaksanakan. Dengan adanya kabar ini, semoga saja pemerintah bisa memilih dan memilah pihak mana yang akan membiayai pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya ini. Jika melihat dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai Cina, dan usulan Jepang dengan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, semua dikembalikan lagi ke pemerintah. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.